Shalom, selamat pagi, salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Deodatus Petrus Radibang, biasa dipanggil Pak Dernis. Saya mengasuh mata pelajaran PJOK pada SMP Aplikasi Bangsa. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktek mengajar kegiatan PPL 1 pada perkuliahan PPG dalam jabatan tahun 2023. Topik yang saya ambil adalah materi sepak bola. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah STAD dan TTDJ. Semoga sukses. 3, 2, Stand up, please. 1, 2, 3. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, terima kasih. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, terima kasih karena hari ini semua hadir. Ya, hadir. Thank you. Oke, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran, hadir minta salah satu teman untuk pimpin kita dalam berdoa. Silakan, saya mau berdoa. Teman-teman, kita belajar mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena telah Terima kasih Martin yang sudah memimpin teman-teman dengan doa. Oke, semangat. Oke, terima kasih karena masih semangat. Sekarang Pak Diris akan minta teman-teman untuk mengekspresikan. Saya melihat Radha punya ekspresi hari ini. Apakah dia bahagia, marah, senyum, atau perasaan apa? Supaya Pak Diris bisa tahu kalian punya perasaan yang sekarang ada dalam ruangan ini seperti apa. Silakan mengekspresikan. Ya, jadi 1, 2, 3. Oke, selesai. Oke, Papa suka karena teman-teman semua hampir 80% ekspresinya senyum. Artinya bahwa teman-teman siap untuk mengikuti pembelajaran. Jadi Pak harap kalau ada masalah dengan nama, kalau minta uang jajan tidak dikasih, tinggalkan itu di rumah supaya teman-teman fokus di dalam ruangan untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Supaya apa yang kita diskusikan, apa yang Pak sampaikan, teman-teman bisa cermat itu, bisa mengerti, bisa paham itu dengan maksimal. Oke. Tentang permainan sepak bola, yaitu memahami fakta, konsep, dan prosedur spesifik teknik dasar permainan sepak bola, diantaranya teknik menendang, menghentikan bola, menggiring, menyundul, dan mengidentifikasi kejadian-kejadian dalam permainan sepak bola berkaitan dengan aturan permainan. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Setelah kita belajar, Pak Deris harap supaya teman-teman bisa menjelaskan hasil evaluasi keterampilan gerak menendang, menghentikan, menggiring, menyundul, melempar bola dalam permainan sepak bola. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan cara melakukan hasil evaluasi keterampilan gerak menendang, mengoper, menghentikan, menggiring, menyundul bola. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi kejadian-kejadian dalam permainan sepak bola. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi hasil evaluasi. Jadi yang pertama analisa, yang kedua teman-teman identifikasi. Metode yang Pak gunakan hari ini dalam pembelajaran ini menggunakan dua metode, yaitu STAD atau Student Team Achievement Division dan TTDJ. Kalau STAD itu berarti dalam tim, teman-teman, student team berarti dalam bentuk kelompok. Kemudian TTDJ itu bukan yang artis itu, tapi 3 tinggal 2 jalan. Jadi sebentar kita bentuk dalam kelompok. Oke. Nah, Pak Deris masuk dengan brainstorming.
Teman-teman tahu sepak bola? Siapa yang bisa ceritakan seperti apa sepak bola itu? Atau dalam permainan sepak bola itu seperti apa? Yang teman-teman ketahui. Silakan, yang tahu raise your hand. Semangat sedikit. Jadi di sepak bola itu dibagi dari dua tim yang akan saling berusaha untuk mencetak gol sehingga mendapat kemenangan. Oke, tepuk tangan untuk Martin. Jawab saja. Salah, benar, tidak apa-apa. Intinya kita memberikan pendapat. Kalau salah, tidak apa-apa. Tidak ada yang marah kalau teman-teman dijawab salah. Nah, teman-teman pernah lihat, pernah nonton, pernah bermain sepak bola. Teman-teman pernah melihat ada kejadian-kejadian seperti pertengkaran, perkelahian, kerusuhan di sepak bola? Pernah? Ya. Di RT bahkan di Liga Eropa, Liga profesional saja sering terjadi seperti itu. Pemain kejar pemain, pemain pukul wasit, penonton masuk ke dalam lapangan kejar pemain, berbagai macam kejadian di dalam permainan sepak bola. Nah, itu karena apa? Mereka tidak mengerti tentang aturan permainan. Mereka hanya tahu saja mereka punya tim menang, kemudian kalau tim lawan buat kesalahan atau buat pelanggaran kepada mereka punya tim, mereka teriak wasit yang salah, pemain yang salah, penonton lawan yang salah. Artinya semua itu serba salah semua. Akhirnya terjadi keributan. Nah, oleh karena itu, di sini Pak berharap ya teman-teman belajar sama-sama dengan Pak supaya kita tahu betul teknik permainan seperti apa, aturan permainan seperti apa, supaya ketika teman-teman berada di lapangan atau teman-teman nonton bersama dengan Bapak, Mama, kemudian Mama teriak wasit, teman-teman bisa kasih penjelasan. Oh Mama, seperti ini yang benar, yang ini salah. Artinya teman-teman bawa yang baik itu menerapkan kepada orang-orang yang tidak mengerti sepak bola. Bisa paham? Bisa. Oke, thank you. Kelompok. Silakan berkumpul sesuai dengan nama kelompok ini. Oke, silakan 1, 2, 3. Pak akan bagikan lembar kerja supaya setelah teman-teman nonton, teman-teman silakan mendiskusikan apa yang teman-teman nonton berdasarkan pertanyaan yang Pak sudah siapkan. Gol. Oke. Sekarang teman-teman lihat lembar kerja itu, kemudian silakan teman-teman diskusi dan menjawab pertanyaan itu berdasarkan video yang teman-teman tonton. Ini rubrik penilaian observasi yang Pak akan nilai. Jadi ada 4 komponen, yang 4 hal yang Pak akan nilai berkaitan dengan diskusi kelompok. Ada kontribusi, di situ siswa dapat bersedia membantu dan melakukan lebih dari tanggung jawab. Siswa selalu memberikan ide-ide. Kemudian kolaborasi, siswa selalu mendengarkan, berbagi dan mendukung teman kelompoknya. Kemudian fokus, siswa selalu fokus pada tugas dan hal yang perlu dilakukan. Kemudian respect, siswa mendengarkan masukan pendapat orang lain. Oke, silakan mengerjakan. Manfaatnya, jadi tekniknya apa, kemudian manfaatnya apa. Teknik yang teman-teman lihat tadi di video itu, setelah itu teman-teman tulis, dia punya manfaatnya juga. Kalau teman-teman bisa buat lebih dari satu ya,
kelompok untuk berpindah ke kelompok lain. Seperti arah jarum jam, kita main ini saja. Seperti arah jarum jam. Penta, kelompoknya Raya, kelompoknya Loli, kelompoknya Martin, kelompoknya Penta. Dua orang pergi, yang lain tinggal. 1, 2, 3. Teman-teman mencari informasi dari kelompok lain. Kelompoknya ini sudah. Passing menggunakan kaki bagian dalam. Yang pertama, mengambil ancang-ancang. Yang kedua, menghadap teman satu tim. Ketiga, memperbola ke teman menggunakan kaki bagian dalam. Yang ketiga, bagian C, tuliskan hal-hal yang kamu anggap penting terkait materi teknik dasar bermain sepak bola. Oke, yang belum teman-teman peroleh dari kelompok sebelumnya. Posisi teman. Yang kedua, ayunkan kaki dari belakang. Yang ketiga, lalu tendang ke arah teman. Keempat, tendang menggunakan kaki bagian dalam, keluar maupun keluar. Waktunya selesai. Sekarang teman-teman kembali ke kelompok masing-masing. Kemudian teman-teman merevisi kembali teman-teman punya pekerjaan berkaitan dengan apa yang teman-teman sudah peroleh dari kelompok lain. Selesai? Kelompoknya Loli sudah selesai revisi? Sudah, Pak. Kelompoknya lain? Sudah. Penta? Oke. Kalau sudah selesai? Eyes on me. Oke, kalau sudah selesai, silakan Pak Deris minta 2 kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi tadi. Kelompoknya Loli untuk presentasi. Oke, waktu dan kesempatan Pak berikan di depan sini. Biasa disebut tendangan bebas. Penalti adalah tendangan dalam kotak penalti. Bisa dikelompokkan sekian contoh. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Martin. Silakan. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, soal pertama itu setelah menyimak secara bersama-sama video pembelajaran, sebutkan dan jelaskan dampak teknik dasar dalam permainan dan manfaat dari setiap teknik yang dimaksud. Yang pertama itu shooting untuk mencetak gol. Yang kedua itu passing untuk memperbola ke arah teman.
Madeline, kontrol untuk menguasai bola. Ada yang lain? Free kick. Kenapa ada free kick? Di dalam kotak 16. Yakin? Apakah itu free kick atau di luar? Oh iya. Kalau di luar kotak 16 hukumannya adalah free kick. Kalau di dalam kotak 16 yang dilakukan oleh pemain bertahan, hukumannya apa? Hukumannya apa? Penalti. Ingat, ada perbedaan. Pelanggaran yang dilakukan oleh pemain bertahan dan juga pemain penyerang. Jadi tidak selamanya pelanggaran dalam kotak 16 itu hukumannya penalti. Apalagi? Dolin. Kick off. Kenapa ada kick off? Terjadi pada saat memulai permainan dan saat tercetaknya gol. Terjadi pada saat memulai permainan, babak pertama, babak kedua, dan terjadinya gol. Oke, nah, gol. Gol itu seperti apa? Kita. Seluruh bagian bola melewati garis gawang. Ya, seluruh lingkaran bola melewati garis gawang. Jadi kalau teman-teman lihat bola yang masih sentuh itu garis, maka tidak dikatakan gol ini. Teman-teman tadi sudah jelaskan bahwa gol adalah seluruh lingkaran bola melewati garis gawang. Nah, ketika teman-teman lihat di gambar itu, menurut teman-teman gambar nomor berapa yang dinyatakan gol? 4. Ya, gambar nomor 4. Kalau nomor 3? Belum. Alasannya apa? Gimana? Ya, benar sekali. Jadi nomor 1, 2, dan 3 itu belum dinyatakan gol karena seluruh lingkaran bola belum melewati garis gawang. Kalau nomor 4 itu sudah melewati garis gawang. Artinya seluruh lingkaran bola sudah melewati garis gawang. Ada pertanyaan? Nanti teman-teman silakan akses materi itu di Google Classroom atau WhatsApp. Oke. Setelah ini Pak Deris akan mengetahui teman-teman punya pemahaman saat kita diskusi tadi dalam bentuk permainan Kahoot. Jadi teman-teman silakan mempersiapkan. Teman-teman punya peralatan yaitu handphone. Ambil handphone, kita tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. SKB. Semangat. SKB. Baca. Oke, silakan ambil handphone-nya. Kayak kita turun nih, turun podium. Kaki Oh, bagian masih. dalam. Wow, kita masih. sudah dapat tendang dari Anda. Oke, kita adjust ke sebelah lain. Ada yang benar. Ada yang jawab benar. Ada yang naik podium. Esa dan Leo ketiga. Siapa yang nomor 1? Kita dan Justin. Oke, kita tepuk tangan untuk kita. Oke. Back your chair, please. Teman-teman, setelah teman-teman tes menggunakan permainan Kahoot, kita akan melakukan kegiatan evaluasi atau refleksi. Nah, Pak akan bagikan teman-teman lembar evaluasi. Di sini Pak menggunakan model 4F. Ada fact, feeling, feelings, gitu. Itu teman-teman berkaitan dengan peristiwa, kemudian perasaan, pembelajaran dan penerapan.
tinggal checklist sesuai dengan pernyataan itu. Kemudian yang berkaitan dengan perasaan, bagaimana perasaan Anda selama pembelajaran berlangsung? Apa yang saya rasakan ketika menerapkan aksi nyata dalam kelas? Perasaan, bagaimana perasaan Jeffy selama pembelajaran berlangsung? Apa yang Jeffy rasakan? Bagaimana ini? Pembelajaran apa yang saya dapatkan dari proses ini? Apa hal baru? Ini berkaitan dengan materi. Hal baru apa yang teman-teman dapat dari pembelajaran tadi atau diskusi tadi berkaitan dengan pengkurang? Mungkin ada hal baru yang selama ini teman-teman belum pernah dengar. Tadi teman-teman ketika kita diskusi, teman-teman peroleh atau dapat informasi baru. Itu berkaitan dengan apa? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Pak Deris mau menginformasikan untuk minggu depan teman-teman akan kerjakan tugas gambar itu lapangan dan tugas itu Pak kirim di Google Classroom. Teman-teman silakan akses, itu berkaitan dengan aturan dan teknik. Teman-teman gambar lapangan dengan benar, kemudian dengan dia punya ukuran, setelah itu kirim kembali ke Google Classroom. Nah, minggu depan kita akan praktek, teman-teman. Jangan lupa berpakaian olahraga. Kalau yang tidak berpakaian olahraga seperti Rahel yang sering lupa-lupa, konsekuensinya apa? Tidak ikut olahraga. Apalagi kurangnya nilai. Jadi teman-teman sudah buat kesepakatan kelas, kalau tidak ikut pembelajaran 3 kali berarti nilainya kurang. Yang terakhir, tepuk semangat. SKKB, SKKB, Semangat SKKB. WhatsApp. Oke. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, Pak Deris minta Iman untuk pimpin kita dalam doa. Kita menyebut pada zaman yang lewat Yesus, terima kasih Tuhan. Ini hingga berapa Tuhan pada kami mau beri Tuhan kepada kami dan kawal hingga kami Tuhan oleh Allah. Oke, terima kasih Iman yang sudah membawakan doa penutup. Teman-teman, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Ingat, jangan lupa makan, jangan lupa olahraga dan juga istirahat. Harus bisa mengatur waktu supaya 3 hal itu teman-teman bisa laksanakan. Oke, time is over, waktu sudah selesai. Sampai bertemu minggu depan.